Gen Z kurang referensi. Maksudku mending kita nonton podcast ini daripada nonton Rapat Tensura ya. Bakal ku recap nih Rapat Tensura nih, Rapat Tensura. Welcome back to Ngemeng Anime bareng gue lagi Ilham, karena kita seperti biasa kita bahas anime mulu ya kalau gue ya. Kenapa gitu ya? Gue juga nggak tahu kenapa. Dan di sini ngemengnya bakal lebih luar biasa karena kita kedatangan seorang pakar, mungkin lebih dari pakar kali ya, karena dia menaruh di bionya tuh dewa anime. Dewa anime tuh cuma olok-olokan doang. Olok-olokan. Iya, orang dewa anime sih paling dewa anime, tapi karena diolok ya udah aku telan aja. Iya betul. Mau dibilangin karbit juga ya udah aku karbit. Lihat aja siapa yang marah. Biasanya ada sih bocah-bocahan yang marah sih. Bocah-bocah marah ya. Iya. Karena dia nggak merasa karena dia nggak terima argumennya dikalahkan oleh seorang dewa. Ya itu normal. Ya Akil Yamin. Akil. Terima kasih diundang Bang Ilham ya. Iya. Nah di sini tuh kita kan kita udah nonton anime mungkin cukup lama ya. Tapi kan banyak anime-anime yang baru dinikmati oleh para Gen Z dan mereka menjadikan itu sebagai ukuran anime terbaik mereka. Oh ya, dijadikan ukuran anime terbaiknya. Iya, karena mereka nggak nonton anime yang lama-lama. Oh, referensinya, library-nya kurang luas. Iya gitu. Paham. Ya kan. Salah satunya adalah anime fantasi. Jadi 2-3 tahun terakhir tuh lagi ada anime-anime fantasi yang lagi booming. Dan itu di Gen Z tuh udah mereka sampai nge-labeling sebagai Big 3 anime fantasi. Big 3 anime fantasi. Big 3. Tapi tau gak sih sebenarnya Big 3 itu dalam tanda kutip nggak ada loh. Itu cuma bikinan bule doang. Iya betul. Itu bikinan orientalisme ya dalam terlalu berat. Iya. Itu kan istilah-istilah populer aja yang dibikin sama komunitas. Betul, masuk akal. Nah, lo tahu nggak Big 3-nya apa aja pertanyaannya? Tahu nggak? Kamu tahu nggak Big 3-nya apa aja? ReZero. Enggak, bukan. Sayang sekali bukan. ReZero nggak masuk Big 3. Enggak masuk. Best fiction of all time nggak masuk Big 3. Nggak masuk. Gila. ReZero pertama rilis kapan sih? 15 apa 16? 16 tahun lalu ya, kelamaan ya 16 tahun lalu ya. 2016 kagak nyampe 16 tahun lalu, bro. Iya dari 2015. Tapi itu udah kelamaan karena Gen Z sekarang kayaknya 2015 tuh baru masuk Konosuba masuk. Baru masuk SD SMP gitu kan. Iya sih? Iya kan? Ya mungkin. Ya kan? Jadi kayak nonton itu udah terlalu lama bagi mereka. Anime jadul. Anime jadul 2015 jadul. ReZero anime retro ya. Iya. Konosuba retro juga. 2015 itu kan di timeline kan post apokalips ya. Iya. Karena 2012 kiamat. Survivor gua jago. Betul. Ya kan? Nah, apa aja Big 3-nya? Pertama adalah Sosoni Frieren. Loh, kok tahu sih? Sosoni Frieren. Oh ya kan? Karena baru. Iya. Terus yang kedua ada Dungeon Meshi. Big 3 bagi mereka, bagi Gen Z. Iya. Terus satunya yang lagi. Ketiga adalah yang lagi rilis musim spring ini adalah Witch Hat Atelier. Not even close, bro. What the hell? Itu kok dapat dari mana? Ngarang kali ya, ngarang. Sumpah enggak. Ini aku tanya Gemini ya dia. Mereka langsung nulis Big 3 fantasy anime gitu. Langsung di labeling itu. Aku enggak nulis apa-apa, bro. Tapi si Gemini langsung nge-labeling itu begitu. Berarti kan dia riset dari internet kayak gitu dong yang didapat. Jadi air bersih kita habis gara-gara itu tuh. Nge-generate sesuatu kayak gitu tuh ya. Ya. Gitu. Tapi menurut lu tiga-tiganya emang oke gak sih? Dari semuanya yang menurutku paling oke. Oh jangan gitu dong. Kita overall dulu, coba tiga-tiganya dulu. Tiga-tiganya enggak sih. Yang oke cuma Frieren doang. Loh. Gimana? Frieren secara produksi mereka jelas-jelas niat gitu. Dari season 1 dia punya sutradara sama dengan Bocchi The Rock. Betul. Nah kan, sama, dan kita bisa ngelihat ekspresifnya karakter Frieren sama Fern juga sama party-partinya yang lain. Iya. Ada makna tersendiri gitu dari anime Frieren juga kalau misalnya mau didalamin. Dungeon Meshi aku nggak ngelihat sampai sana ya. Maksudku aku nggak bilang Dungeon Meshi jelek dan gak pantas untuk Big 3 dalam konteks yang ini. Cuma kok kurang gitu. Kayak aku masih bisa ngasih nama lain sih yang
oke daripada itu. Apa? Bukan fantasi masuknya? Fantasi kan? Fantasi juga. Oh maksudnya ini opsi di luar 3. Oh Mushoku Tensei. Mushoku Tensei is the biggest like novel sebelumnya. Iya, terus diadaptasi jadi anime. Dan iya season 1 dan season 2 nya bagus-bagus aja sih. Kalau Dungeon Meshi kan mungkin karena baru ya aku gak ngerasakan sentimental value-nya. Tapi ya Dungeon Meshi ya aku kemana-mana mending Mushoku Tensei sih. Tapi kan kalau lo bilang tadi Mushoku Tensei, Re:Zero, mungkin mereka masuknya base anime isekai kali. Kan itu fantasi. Iya benar fantasi, cuman nggak kayak pure fantasy gitu loh, yang dari awal emang fantasi. Jadi, nah kalau misalnya kita mau ngomongin ini sebenarnya fantasi itu subgenre. Jadi, isekai itu subgenre. Genre bapaknya, genre utamanya itu fantasi. Jadi kan hiburan genrenya ada media baca, ada media tulis, media baca, media film atau anime gitu kan. Kurang lebih ada dua itu sama musik. Nah, ada namanya anime kebetulan. Nah, dia punya genre fantasi, turunannya lagi isekai. Dan kalau misalnya turunannya isekai itu karena ya kita ngomongin fantasi kan. Dan ya jelas men, maksudku apa yang ngebikin, kok ada nggak alasan kenapa let's say Dungeon Meshi atau Witch Hat Atelier bisa ada di atas itu? Dari pengamatanmu aja deh. Oh kalau Free Reign mungkin udah jelas ya. Itu udah jelas, kita secara objektif skor dia emang tinggi dari musim pertama. Kalau Dungeon Meshi itu karena adalah ini kayak anime masak. Cuman dibungkus dengan fantasi dan ternyata emang cukup realistis gitu. Realistis di sini maksudnya adalah sebenarnya si kokinya itu, si dwarf itu dia bikin masakan referensinya tuh dari masakan-masakan asli. Betul. Cuman dia ubah menunya jadi masakan-masakan yang sesuai sama monster-monster di sana. Iya, anime isekai sekarang juga ada yang sejenis itu sih, kayak namanya Tonsuki, buatannya Mappa BTW. Dan dia juga sama masak-masak, dan aku juga jelas lebih prefer itu sih ketimbang Dungeon Meshi. Lebih mending Dungeon Meshi daripada gitu. Tonsuki anime yang kau tau gak sih belanja online gitu, terus tiba-tiba dia bisa masuk ke dunia isekainya. Gak pernah nonton? Aku belum nonton. Gak apa-apa, normal. Emang niche anime itu sebenarnya. Kalau Witch Hat itu menurutku sangat menang di visual. Oh iya, gila, itu visualnya menang banget sih. Iya. Gak ada yang bisa ngedinai. Salah satu scene yang kusuka itu, kalau misalnya kita ngomongin di manga, ada adegan yang dari manganya itu kelihatan biasa aja, tapi kalau begitu di anime jadi bagus banget. Kayak pertama kali si karakter utamanya Koko. Koko kan ini kalau di manga dilihat kan aduh ibu gitu, dia cuma ditarik sama si Kifri ditarik gitu, terus ya kayak gitu doang ibu gitu. Tapi kalau di anime ada gerakan tambahannya. Apa tuh? Gimana cara dia nangis apa segala. Dia kan sempat ngelawan itu. Sampai akhirnya dia jatuh, ditangkap ulang sama si Kifri itu maksudnya. Itu bagus. Aku gak ngedinai dari segi visual sih. Dan dari segi sihir, aku ngerasa segi sihirnya Witch Hat Atelier itu lebih logis daripada anime fantasi kebanyakan. Iya, karena dia lewat tulisan, bukan cuma spell. Iya, bahkan gak ada spell di situ. Kalau di Free Reign, let's say Free Reign Zoltark. Iya, masalah tuh Free Reign dari musim pertama kan Zoltark kan salah satu ilmu sihir yang level tinggi lah. Ya kan? Jadi itu dipakai terus. Lawan monster gede Zoltark. Well, actually kalau enggak bercanda. Tapi intinya sebenarnya Zoltark tuh bukan sihir tingkat tinggi. Oh ya. Dia awalnya sihir tingkat tinggi karena cuma ada satu iblis yang bisa menguasain. Iya. Terus habis itu dipelajari nama manusia jadi sihir dasar. Kalau kau nonton di season terakhir, aduh sombong banget nih orang, kayak si Van kan dia cuma pakai Zoltark doang. Dia sombong banget cuma pakai Zoltark buat ngelawan aku gitu. Dan akhirnya ya kalah dia sama Zoltark. Seingatku kayak gitu ya adegannya ya. Tapi ya Zoltark kita nggak tahu batas kekuatannya apa. Betul. Apa konsekuensi dari ngeluarkannya. Sihir pertahanannya yang ada bentuk poligon itu, kita juga nggak tahu konsekuensinya apa. Kalau ngeluarkan terlalu banyak paling kehabisan mana terus apa gitu. Dan ada banyak sihir-sihir yang nggak bisa dijelaskan. Kayak di season 1. Di season 1 itu kan ada bagian Free Reign lawan Fern. Terus tiba-tiba bayangannya Free Reign terus tiba-tiba Fernnya kepental. Gak ada magic, gak ada apa, terus gue kepental gitu doang. Itu belum ini ya. Itu gak dijelaskan sama sekali. Kalau di Witch Hat Atelier semua itu jelas. Clear. Maksudnya
clear banget. Jadi kayak bener-bener kayak programming. Iya. Itu kenapa aku bilang kalau dari segi logis, jelas logis WeChat Atelier kemana-mana. Iya. Ada dibagi jadi 3, satu sigil, satu apanya gitu. Aku lupa. Sigilnya kan yang di tengah, itu elemen apa. Terus habis itu ada yang ngarahkan ini sihir kekuatannya betul. Seberapa, mau belok kemana, mau apa. Terus ditutup sama lingkaran. Iya, kayak coding. Jadi ya jelas logis itu. Dan menariknya tuh di WeChat Atelier itu adalah kelihatan ketika sihir lu level tinggi itu grafiknya makin bagus. Iya. Sumpah. Pas mereka pas mereka berantem tuh, pas anak-anak berantem ini kan, anak-anak berantem biasa aja sihirnya. Tapi pas si Kipli masuk, wah indah banget visualnya Pak. Kayak yang terakhir tuh episode terakhir yang dia ngebuka kabut di kota gitu, gitu. Gila banyak banget yang bagus dari visualnya. Dan sebenarnya kan Kipli ada ngegunain nyebelin banget tapi jadi Kipli dari Kifri. Enakan Kipli. Iya, enakan Kipli. Lidahnya lebih lidah. Jadi gitu. Si Kifri itu kan ada ngeluarkan, kan di situ ada jenis sihir terlarang. Buat attack yang buat attack, satu buat ditanamkan ke tubuh, satu lagi aku lupa kalau nggak salah ada 3 gitu. Dan yang ditanam dan yang buat attack itu kan termasuk sihir terlarang, tapi ada dipakai sama si Kipli. Dan itu visualnya juga bagus. Untuk WeChat Atelier secara animasi benerannya sih ya adegan action terutama ya bagian sihir-sihir itu jauh lebih bagus daripada Freerun. Iya, soalnya kalau WeChat kan emang fullnya di sihir. Kalau Freerun enggak sebenarnya. Freerun justru kita di conversation. Tapi di season terakhir tuh lebih menarik fighting scene-nya si Stark yang dia pakai kampak itu lawan si Revolte. Iya kan? Iya. Yang si iblis tangan 4 itu kan. Iya. Itu lebih menarik di situ fighting scene karena si Freerun kan sama Farron kan gabungan tuh. Mereka ngelawan itu pakai sihir habis. Aku juga terkesan banget sama animasi itu yang bagian sayap, bagian deformasi sayap. Iya. Bagian deformasi tubuhnya ketika lagi kenceng apa segala. Ya emang bener bagus secara action. Cuma dari Freerun 10 episode kemarin seberapa banyak sih adegan action yang bagus? Betul. Dibandingkan dengan WeChat Atelier, adegan action yang beneran bagus. Menurutku di Freerun itu mereka bagus buat ngegambarkan suasananya. Betul. Kayak kita yang nonton pun didukung dengan musiknya ya. Iya. Orang yang sama yang bikin Violet Evergarden. Evan Cole namanya, aku lupa. Iya, Evan Cole namanya. Dia tuh bisa bikin kita kayak anjay nostalgia. Iya. Oh ternyata begini ya rasanya punya party menelusuri ulang gitu. Kita dilihatkan bagaimana perubahan kotanya, simbolisasi lainnya. Iya. Untuk itu jelas lebih bagus Freerun kemana-mana. Gimana cara dia ngegambarkan apa ya, ekspresi karakter. Kayak mau dari serius sampai ngebanyol pun bisa bagus banget. Aku kurang ngedapatkan itu di WeChat Atelier, tapi kalau di Freerun aku dapat itu kayak tahu kan yang Freerun dipanggil nenek terus dia tantrum lompat-lompat kemana-mana. Itu kan lucu tuh. Itu nggak ada di manga btw. Cuma satu. Di manga cuma satu panel kecil doang di kanan. Aku ingat banget tuh. Aku tuh nulis Freerun tuh sebagai kan banyak ngobrol kan deh. Ngobrol terus kan. Aku tuh kalau nonton itu tuh berasanya kayak kita masuk ke obrolannya gitu loh. Saking mereka detailnya jelasin world buildingnya. Jadi di sini ada apa, dia gambarin dulu tuh Himmel tuh kayak gini tuh itu kita kayak masuk kayak ikut dalam cerita gitu loh. Sama latarnya kan dibuat semenarik mungkin kan. Jadi kita benar-benar kayak lagi main game RPG gitu, kita salah satu playernya di sana. Udah tamat ngapain lagi ya gitu. Menelusuri masa lalu. Tapi ya aku nggak kaget kalau misalnya ada beberapa orang yang mengkritik Freerun atau nggak suka Freerun karena pola mereka gitu-gitu aja. Kalau kau sadar, mereka datang ke satu tempat, entah itu nanti Fern atau Stark atau Freerun, tiba-tiba mereka, aduh aku malas, aduh aku pernah kayak gini, mendapatkan struggle ini, dan tiba-tiba flashback, dulu kami juga pernah gitu. Jadi jatuhnya kayak orang sih bisa aja bilang ini hate ya, atau berlebihan ya, kayak perbandingan, mending zaman gua, zaman lu mah gitu, kayak gitu. Aku ngerasa kayak gitu, dan patternnya mereka kena masalah, flashback, kita juga pernah kena masalah yang sama gitu. Iya, dan Freerun mengeluarkan kata-kata Himmel. Iya. Dulu Himmel pernah berkata. Mengkutip dari pahlawan Himmel aja ya. Itu kayak mengutip kitab Tatang Sutarma. Dikeluarkan oleh Tatang Sutrisna gitu. Tapi kalau bahas story, Dungeon Meshi
kurang ya. Dungeon Messi yang bikin orang jadi wah gila keren banget itu gara-gara plot twistnya doang. Dan plot twist kayak gitu aku kurang yakin kalau bisa dinikmati berkali-kali karena kan namanya juga twist kan. Iya. Sesuatu yang tidak terduga gitu. Iya. Tapi kalau Free Ren aku nggak ketemu plot twist yang gimana-gimana sih. Kayak ya kita menikmatinya seiring berjalan waktu aja. Dungeon Messi sendiri kok bisa nikmatin dengan matiin otak atau nyalain otak. Kayak nyalain otak kok bisa overthinking gitu. Oh kenapa sih di dungeon ini orang masih bisa hidup lagi. Oh ternyata dia meskipun udah dimakan naga tinggal tulang-tulangnya selama dia bisa hidup lagi. Bisa dihidupin lagi. Ada respawnnya apa segala. Ya ada twist-twist kayak gitunya. Siapa yang bakal kaget untuk kedua atau ketiga kalinya kalau nggak nyalain otak gitu loh. Jadi akan bisa dinikmati Dungeon Messi kalau nyalain otak. Kalau matiin otak kok bisa nikmatin masak-masaknya doang. Itu kalau menurutku. Kalau Free Ren kalau kau matiin otak kau bisa ngantuk, kalau kau nyalain otak kau bisa overthinking. Sering gila aku overthinking gara-gara Free Ren. Gara-gara Free Ren overthinking. Lah misalnya nih episode bangun jembatan. Oke, terbaru ya. Kenapa sih Himmel itu selalu meminta bayaran? Dia kan pahlawan, hitungannya pamrih dong. Iya. Nah takutnya nanti orang-orang itu merasa berhutang ke Himmel, jadi hutang budi atau apapun itu, yang dimana dia nggak suka. Jadi itu kenapa dia minta bayaran sekecil apapun bayarannya. Betul. Dan kebetulan kan kayak bayarannya kadang-kadang cuma buku-buku, kitab apa. Itu dari Free Ren gitu. juga diturunin gitu. Iya. Dan yang jembatan ini kayak si Free Ren kan, dia ngomong, Himmel ngomong ke Free Ren. Ya nanti Free Ren ya yang ngambil bayarannya gitu. Iya betul. Itu kan jadi semacam bentuk legacy gitu. Bagaimana caranya kok membuat kebaikan yang gak berhenti. Yang dimana biasanya orang-orang kalau mati ya udah kebaikannya udah sampai situ aja. Belum tentu punya kebaikan yang selalu terus menerus. Iya itu kan dia bilang kan si Dwarf kan bilang kan yang Dwarf yang bikin jembatan itu. Tapi kan jembatan ini baru bakal jadi 80 tahun lagi. Mungkin kamu gak akan merasakan. Oh gak apa-apa. Kan masih ada generasi setelahku yang merasakan. Iya itu. Gila ya amal jariah seorang Himmel. Iya, sampai pahalanya terus mengalir. Bukan cuma itu ya. Aku ada overthinking lagi. Orang mungkin nganggap bercanda gitu. Yang ini di season 1 Himmel itu ngeluarkan pose aneh-aneh buat patung. Buat patungnya. Dia itu begitu bukan cuma untuk supaya selalu diingat. Tapi buat Free Ren kalau datang ke tempat itu ingat kita pernah ngapain di sini gitu loh. Jadi dia meninggalkan serpihan kenangan buat temennya yang masih hidup. Meskipun dia udah mati tapi akan selalu diingat gitu. Jadi dan banyak kayak itu season 2 awal tuh ada kayak plot hole. Jadi tuh plot hole. Iya, yang bagian ini bagian plot hole di sini maksudnya adalah ingatan orang-orang di situ tentang Himmel ternyata tuh nggak clear. Akhirnya si Free Ren yang jelasin. Yang bagian ketemu penyihir ini, penyihir yang bisa baca masa depan itu. Itu bukan nggak clear ya, karena sebenarnya kan itu udah 80 tahun ya. Yeah. 30 tahun setelah kematian Himmel dan Himmel juga udah tua. Petualangan mereka cuma 10 tahun dan mereka di kota itu sebentar doang gitu. Paling lama 3 bulanan. Wajar kalau misalnya kata-kata itu akan terkikis kayak misalnya gini. Enggak, dia tuh cuma cerita rakyatnya versi si ini gitu kan. Iya, jadi sama juga dengan cerita rakyat kita biasa. Kalau misalnya aku ngomong ke kau, ini adalah 3 buah terbaik gitu. Aku misalnya ngomong pisang, apel, jeruk gitu kan. Dari mulutmu ke orang lain bisa jadi agak beda. Akil cuma suka 3 buah ini. Dari mulut orang lain bisa juga beda. Kayak Akil itu benci sama buah selain ini gitu. Betul. Dan itu kenapa ceritanya twisted. Itu gak plot hole. Itu emang manusia yang bukan full menyampaikan cerita. Mungkin bukan plot hole ya. Tapi itu kayak apa ya, ceritanya ternyata si Free Ren yang akhirnya membenarkan meskipun tuh kita cuma lihat sebagai penonton ya. Lihat flashback-nya doang. Tapi cerita rakyat yang tersebar di sana ya seperti versi lama gitu kan. Gitu. Tapi nih menurutku dari tiga anime ini secara market juga beda tau. What? Gimana bedanya? Oh bener sih, untuk Free Ren jelas untuk orang yang punya otak. Tapi Free Ren juga disukai sama anak-anak kok. Hah? Iya, anak-anak suka sama visualnya aja. Oh visualnya aja. Pahlawan email gitu. Iya, lucu tau boneka-boneka visual apa boneka-bonekanya Free Ren gitu. Iya sih lucu.
setuju. Pasarnya beda ya apanya? Apa ya? Pasarnya beda ini. Maksudnya kalau tuh anime cuma buat anak-anak, nggak mungkin free rent skornya setinggi ini kan? Oh iya. Iya, karena dia juga bisa dinikmati sama orang dewasa. Justru anime-anime itu akan bisa dinikmati ketika kau dewasa sih. Ini anime nggak ada yang cocok buat anak-anak sih. Iya, tapi secara maksudnya yang nonton audiensnya tuh jadi lebih luas. Anak-anak kecil suka free rent karena visualnya yang lucu, yang indah. Orang-orang dewasa suka sama kedalaman ceritanya. Iya, masuk. Dungeon Meshi, ya udah hiburan deh. Dungeon Meshi itu justru buat orang-orang tua. Anak-anak muda suka Dungeon Meshi, menurutku dia tuanya kecepetan. Oh gitu. Karena aku juga ngerasa dulu ya, aku sempat berpikir, aku baca duluan manganya sebelum anime tayang. Aku selalu berpikir, aduh ini anime cuma isinya ngobrol doang. Kalau menurutku pribadi ngobrol doangnya sih asik ya. Aku nggak yakin bisa rame di Indo, tapi ternyata rame banget. Bahkan ada temanku yang rela simping, jadi ada kayak apa gitu kan, kolaborasi sama free rent. Iya. Dia beli ongkirnya 600.000, barang yang gak seberapa dibeli aja gitu. Saking sukanya dengan free rent. Kalau Witch Hat, aku gak tahu demografinya Witch Hat Atelier apa. Aku gak tahu demografinya Witch Hat Atelier apa, karena kalau kau pikir-pikir gini ya, agak terganggu ketika kita ngelihat Kipri, seorang wanita, seorang pria dewasa gitu kan. Terus habis itu dia di dalam rumah beserta 3 bocah ya, perempuan, dan diajarkan sihir. Maksudku tipikal kayak ini grooming apa bukan nih? Aku nggak nyamannya di situ. Cuma kalau kita abaikan itu semua, kita anggaplah Kipli ini ternyata orang yang sangat-sangat baik dan mulia gitu. Iya. Ya kan? Yang dimana dia benar-benar ingin mendidik, benar-benar mendidik gitu. Ya ceritanya sih oke-oke aja. Cuma tetap terganggu bener. Aku nonton episode 1 langsung. Tadi aku pikir si Agate. Ya, si Agate itu kira cowok ya. Awalnya enggak, gara-gara dia kan rambutnya pendek. Agak tomboy gitu kan. Tapi pas denger suaranya, cewek ini. Cewek juga gitu. Apa jangan-jangan karena autornya cewek kan? Jadi dia suka gambar-gambar karakter cewek. Terus mungkin si Kipli ini adalah kayak role model cowok gantengnya gitu loh. Jadi ini gue buat ganteng aja. Gojo Reborn. Isekai tahu berarti Witch Atelier itu mah. Isekai. Iya. Gojo mati pindah dimensi ke situ. Bro. Matanya sama-sama biru. Rambutnya putih. Sama-sama jadi guru. Pakai kacamata. Pengisi suaranya aja yang beda sih. Pengisi suaranya kayaknya Tanjiro deh. Aku lupa. Aku juga lupa. Pokoknya itu deh. Beda pengisi suara doang. Apalagi kalau menurutku sih yang layak daripada 2 anime itu, mending ReZero atau Konosuba sih. Ganti yang mana nih? Ganti Dungeon Meshi? Dungeon Meshi boleh lah diganti ReZero lah. Oh, Dungeon Meshi diganti ReZero ya. ReZero tuh juga bukan anime lama banget. Dia sampai sekarang kan ada season barunya. Iya betul. Gila, orang ReZero tuh, kau kalau ngelihat novelnya aja, aku ngebandingkan tebelnya novel ReZero sama novel-novel lain. Aku bandingkan waktu itu waktu stream kan, lihat nih novel ReZero setebel ini novel lain nih. Cuma bedanya jauh, kayak 2 kali novel itu. Dan kontennya emang sebanyak itu, dan diadaptasi jadi anime, dan beruntungnya anime bagus tanpa ada di-cut yang jelek banget. Salah satu yang peak lah yang pasti diingat orang-orang itu episode 18 apa episode 15 gitu. Yang Subaru kepalanya potek gitu, yang ada pak jadi gede. Itu juga bakal diingat tuh, yang Subaru ketemu orang tuanya dalam mimpi. Season 3 sih jelek ya. Season 4 ya lumayan oke lah. Terus habis itu satu lagi mending Overlord sih kalau kataku. Overlord ya. Ganti siapa berarti? Ganti Free Rent apa ganti atau Witch Atelier lah. Tapi kan kita maksudnya baru musim pertama dan ternyata oke. Iya sih, jujur aku ngerasa oke. Cuma kalau Overlord belum ada sesuatu yang baru banget sih selain movie-nya yang kemarin ya. Itu kayak 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu, aku juga lupa. Mungkin bagi Gen Z gak terlalu menarik Overlord. Karena banyak ngobrol lah mungkin ya. Banyak ngobrol yapping gak jelas gitu sih. Sama Gen Z kan suka ada visual karakter yang oke banget gitu. Ada sekubus kurang gede apa tuh dadanya mah? Gak harus ke sana. Oh oke. Iya. Visual oke. Visual. Atau mungkin Tensura mah rapat ya. Gak tahu deh, ngerapat men Tensura men. Aku juga kesel nonton Tensura tau. Aku baca
kan aku baca novelnya dikit-dikit ya. Isinya cerita Tensura tuh sebenarnya bagus. Tapi adaptasinya, animasinya cuma kayak, maksudku mending kita nonton podcast ini daripada kita nonton Rapat Tensura ya. Bakal ku recap nih Rapat Tensura nih. Rapat Tensura, mereka itu pengen mereka kan negara isinya monster, ya kan? Negara isinya monster yang udah evolusi. Jadi negara-negara lain di sekitarnya itu, dan negara ini kan di tengah nih, punyanya si Rimuru. Negara-negara di sekitarnya itu takut karena monster di sini evolusi. Gimana nih supaya negara-negara lain gak takut sama kita dan membangun jalinan ekonomi. Itu kenapa mereka bikin penginapan, mereka bikin dungeon buat orang-orang Tamasya, bikin pemandian air panas, bikin kuliner. Nah itu sebenarnya buat pembangunan dan perkembangan ekonomi. Itu kenapa dia bangun infrastruktur. Itu Tensura menariknya di situ. Cuma, nah cerita tadi itu sebenarnya singkat. Nah kan kalau di animenya jadi kayak 20-an episode. Panjang itu mas, itu satu periode 5 tahun. Lebih. bikin negara kebijakan itu 5 tahun belum selesai itu. Enggak lah, enggak akan selesai lah. Enggak boleh. 5 tahun. Parah, enggak boleh begitu, Ham. Jangan anime. Oh, anime. Maksudnya kita kalau lihat realnya tuh mungkin kebijakan semakro itu kan. Semakro itu, iya loh, satu ini loh. Iya benar. Jura Tempest, Jura Federation. Nah, iya. Iya. Oke, jadi kesimpulan obrolan kita hari ini adalah Gen Z kurang referensi. Iya sih, kalau misalnya kurang referensi sih menurutku nggak apa-apa ya. Nanti juga referensinya bakal bertambah seiring bertambahnya library tontonan mereka. Asik. Cuma itu mereka di Malaysia cuma 3 itu sebenarnya. Najis. Ya mereka kasih sekarang doang. Maksudku aku berani ngomong kayak gitu tuh juga karena aku udah nonton ratusan anime, bahkan ribuan anime gitu. Emang sih gak aku lihat kan di My Anime Listku, cuma ya karena emang gak ada waktu, ngapain aku ngelis panjang banget gitu. Aku udah nonton anime sejak kalian kayaknya belum lahir gitu. Mungkin baru masuk SD. Tua banget pasti. Kok juga tua, Ham. Jangan ngaco. Ya intinya kita nonton pas kalian masih SD lah atau SMP gitu kan. Ya. Jadi Gen Z kita kasih tahu ya, anime fantasi itu banyak banget. Jadi begitu gak sih? Tapi kan si website itu kan sebenarnya secara premis masalahnya maksudnya itu banyak yang ngaitin sama Full Metal Alchemist. Gara-gara sama-sama kalau di FMA kan ibunya emang mati dan pengen dihidupin lagi kan. Kalau di Witch Hat menyelamatkan emang salah dia gitu kan. Salah dia gunain sihir terlarang. Iya. Tapi dibilang premisnya agak mirip. Emang agak mirip. Jadi sebenarnya agak dark, cuman yang FMA emang lebih dewasa demografinya, sedangkan yang Witch Hat ini lebih chill out, lebih nyantai. Iya sih sebenarnya sih. Gitu. Aku nggak bilang Witch Hat Atelier jelek ya, bagus. Cuma ya kalau kau bilang ini bagus banget tingkat dewa, mungkin di musim ini iya. Cuma kalau dibandingkan dengan musim sebelumnya sih kayaknya enggak ya. Iya, dan kita akan terus mengawasi bagaimana si Kifri ya. Iya. Jangan-jangan Kifri beneran membuat perguruan terlarang? Enggak. Aku udah baca sampai jauh soalnya. Kayak kejadian asli gitu ya. Kayak kejadian dunia nyata kan. Enggak lah, enggak ada dunia nyata kayak gitu. Enggak gitu ya. Baik. Baik dia baik sama anak kecil. Iya, sama sejenisnya juga baik. Aku udah baca terlalu jauh, Ham, dan aku sih nggak keberatan ya, aku nggak peduli malah. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas lagi kalau itu ya. Oke. Kesimpulan kita buat ngemeng anime hari ini adalah Gen Z kurang referensi anime fantasi. Jahat sih kalau ngomong kayak gitu. Lah kan ini ngajak kamu, jadi biar kamu dewanya lebih valid gitu dewa. Iya, biar dewa lebih valid kan, dewa kan ngeliat dari atas kan. Iya benar sih. Transenden kan. Kalian gak ngerti apa-apa. Kalian masih kecil. Dimarahin orang-orang, aku dewa lu, jahat lu, dikutuk Tuhan ntar. Enggak, bercanda, enggak ada aku. Orang baik. Kalau kalian termasuk orang-orang yang tersindir sama Akil ya, karena menjadikan Dungeon Meshi, Frieren sama Witch Hat Atelier sebagai Big 3 anime fantasi, silakan bantah pendapatnya, bantah omongannya di kolom komentar, dan kalian bisa kasih opsi lain mungkin kalau kalian gak setuju sama 3 ini, kalian bisa kasih anime-anime fantasi lain yang lebih menarik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube Upstation Media, dan kalau kalian pengen dapat konten-konten menarik lainnya bisa follow Instagram kami di upstation.media, juga TikTok, dan baca artikel-artikel kami di upstation.media. Gitu aja.
Gua Ilham dan aku Akil admin Yami. Kalau kalian tertarik admin Yami balik lagi ke podcast Outstation, silakan di komentar. Silakan di komentar lagi, request lagi ya. Gitu aja dari kami. Bye bye.